Selamat siang rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berada di Zoom meeting hari ini. Selamat datang dalam acara debat calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Film tahun 2021. Saya Gabriela, diberi mandat oleh KPU UMN akan bertindak sebagai moderator debat siang ini. Agar debat pada hari ini berlaku dengan baik, jujur, dan sistematis, saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib serta konsekuensi pelanggaran debat. Berikut tata tertib debat ketua dan wakil ketua yang dapat diperhatikan secara seksama. 1. Peserta debat diwajibkan untuk hadir 15 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan, menggunakan baju dengan warna yang telah ditentukan. 2. Masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dan atau persoalan yang diberikan. Tidak dibenarkan memotong pasangan calon lain saat sedang memaparkan jawaban. 3. Waktu menjawab akan segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 4. Pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan menyerang personal pasangan calon lainnya. 5. Pertanyaan antar pasangan calon mempertanyakan seputar program dan visi misi pasangan calon lainnya. 6. Jawaban pasangan calon tidak melebihi waktu yang telah ditentukan, harus sesuai dengan tema, fokus, dan tidak melebar. 7. Penyampaian pendapat oleh pasangan ketua dan wakil ketua tidak mengandung unsur sara. 8. Tidak diperbolehkan melakukan kekerasan verbal dan saling menjatuhkan terhadap pasangan lain. 9. Tidak diperbolehkan menyebutkan nama instansi atau institusi atau pihak-pihak terkait yang bersifat menjelekkan, menghina, dan menjatuhkan. 10. Setiap pasangan ketua dan wakil ketua menggunakan kata formal. Saya, kami, kita, mereka, Anda, beliau. 11. Selain moderator, serta pasangan calon ketua dan wakil ketua, diharapkan mematikan kamera dan mikrofon untuk menghindari adanya gangguan dan interupsi. Berikut akan saya bacakan konsekuensi pelanggaran tata tertib debat. 1. Menyinggung sara, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari pasangan ketua dan wakil ketua yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulangi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 2. Melakukan kekerasan verbal, maka moderator berhak untuk memisahkan dan membuat suasana menjadi kondusif kembali. Jika dilakukan lagi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 3. Menghina atau menjatuhkan institusi-institusi tertentu, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulangi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 4. Menjatuhkan antar pasangan ketua dan wakil ketua, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulangi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 5. Melakukan interupsi di tengah perdebatan, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari pasangan ketua dan wakil ketua yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulangi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 6. Pasangan ketua dan wakil ketua yang melakukan komunikasi dengan bahasa yang tidak formal, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulangi, maka hak bicara pasangan dan wakil ketua tersebut hilang. Apakah sudah bisa dipahami? Oke, baik. Jika sudah bisa dipahami, maka kita akan memulai acara debat hari ini. Debat diselenggarakan sebagai salah satu bentuk penajaman visi dan misi pasangan calon, program kerja, serta citra paslon. Hadirin sekalian, terdapat 3 bagian besar debat publik pada siang ini, yang terdiri dari bagian berisi pertanyaan dari para tim panelis, yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan antar paslon, dan diakhiri dengan pertanyaan dari audiens dan juga KPU.
Kita akan memasuki acara utama dengan diawali perkenalan pasangan calon dan pemaparan visi misi dan tagline-nya dengan durasi 1 menit. Kepada pasangan calon nomor urut 1 dipersilakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ardi Aryaguna selaku sebagai calon ketua Himpunan Mahasiswa Film Generasi 4. Serta di sini ada partner saya, wakil saya yaitu Ivana Jocelyn Wijaya selaku wakil ketua. Untuk visi kami sendiri adalah membentuk karakter aktif mahasiswa film untuk berkontribusi dalam kegiatan untuk mewujudkan kesetaraan dan kerjasama antara peminatan film dan animasi. Untuk misinya sendiri boleh dilanjutkan oleh Ivana. Baik, untuk misi kami, pertama, menjadi organisasi yang dapat menjadi wadah penampung aspirasi mahasiswa prodi film. Yang kedua, memperluas relasi himpunan mahasiswa film untuk memperbesar akses pengembangan diri mahasiswa prodi film. Ketiga, menyelenggarakan program kerja yang dapat mewujudkan peran aktif mahasiswa-mahasiswi film untuk membangun kerjasama antara film dan animasi. Yang keempat, membuat wadah yang menyalurkan. Sudah habis waktunya. Selanjutnya, durasi 1 menit kepada pasangan calon nomor urut 2 dipersilahkan. Oke, baik. Perkenalkan, kami pasangan calon nomor urut 2. Saya Raven Jovanka, selaku calon ketua Himpunan Mahasiswa Film Generasi 4. Dan di sini bersama saya, Stefani Lo, selaku calon wakil ketua. Visi kami memberi kesempatan kepada mahasiswa program studi film untuk menggali potensi yang dimiliki lebih dalam serta membantunya secara aktif dalam penyaluran karya yang dimiliki. Adapun misi kita yang pertama, menyediakan wadah bagi mahasiswa program studi film dalam penyaluran karya. Yang kedua, mempererat hubungan kekeluargaan antar seluruh mahasiswa prodi film UMN. Yang ketiga, memberi kesempatan bagi mahasiswa program studi film untuk memperoleh pengetahuan guna mengembangkan potensinya melalui program kerja yang ada. Dan tagline kita adalah Step into the Light. Terima kasih. Apakah masih ingin ditambahkan? Cukup, Kak. Oke. Hadirin sekalian, sekarang kita akan segera masuk kepada segmen pertama. Dalam segmen ini terdapat 2 pertanyaan dari panitia regenerasi organisasi. Harap para paslon untuk memperhatikannya dengan baik karena saya hanya akan memaparkan pertanyaan 1 kali saja. Pertanyaan pertama adalah, nilai apa yang kalian pegang sebagai ketua dan wakil HM Film selama kalian menjabat nanti dan bagaimana cara mengimplementasikannya? Kepada pasangan calon nomor urut 1, dipersilakan terlebih dahulu untuk menjawab. Durasi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akan menerapkan sistem kesetaraan pada seluruh mahasiswa film dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap peminatan animasi maupun film untuk bekerja sama melakukan sebuah karya bersama. Mungkin dari Ivana. Ya, baik. Jadi untuk menambahkan, kami ingin membawa persatuan dan keadilan di antara peminatan film dan animasi, di mana agar kedepannya mahasiswa prodi film dan animasi tidak merasa ada terjadi perbedaan, namun sangat memiliki rasa kekeluargaan dalam satu prodi film. Mungkin boleh ditambahkan terakhir. Saya rasa sudah cukup dari pasangan 1. Terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh jawaban dari pasangan calon nomor urut 2, durasi 1 menit kepada pasangan calon nomor 2, dipersilahkan. Nilai yang pasangan calon 2 pegang selama menjabat, yaitu adalah kejujuran dan solidaritas, di mana kami akan menjunjung tinggi kejujuran dan solidaritas baik antar anggota maupun sesama mahasiswa jurusan film dan juga animasi. Di sini kami akan mengutamakan
solidaritas antara jurusan film dan animasi, serta kejujuran dan saling keterbukaan antara satu sama lain. Terus menurut kami, salah satu kunci penting dalam menjalankan suatu himpunan atau organisasi adalah komunikasi. Jadi kita akan mengembangkan komunikasi yang baik antara sesama anggota sehingga program kerja yang akan kita laksanakan dapat terlaksanakan dengan baik. Terima kasih. Sudah cukup atau masih ingin ditambahkan? Sudah cukup, Kak. Baik. Selanjutnya, untuk pasangan calon nomor urut 1, harap untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2, lalu diikuti oleh tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2 kepada pasangan calon nomor urut 1. Masing-masing durasi dari tanggapan adalah 1 menit. Untuk pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Mengenai tanggapan dari kelompok kami, bagaimana kalian bisa membuat masing-masing mahasiswa berlaku jujur dan adil di antara sekian banyak mahasiswa prodi film dan animasi yang ada. Serta sejauh ini yang kita ketahui bahwa prodi film dan animasi sendiri memiliki cabang yang berbeda, tidak saling bertemu, dan bagaimana mereka bisa saling jujur antar satu sama lain. Apakah masih ingin tambahkan? Mungkin cukup dari paslon 1. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pasangan calon nomor urut 2, saya persilakan untuk menanggapi. Durasi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, saya akan menanggapi jawaban dari paslon 1. Sebelumnya, kalian tadi kan menyebutkan bahwa persatuan dengan asas kekeluargaan. Nah, menurut saya mungkin akan lebih baik lagi kalau misalnya persatuan dan asas kekeluargaan itu didasari dengan komunikasi yang baik, sehingga dengan komunikasi tersebut sesama anggota dan maupun dengan sesama anggota dan hubungan antar dosen dan mahasiswa dapat terjalin dengan baik lagi, sehingga persatuan yang Anda ingin capai nantinya dapat terlaksanakan dengan baik. Gitu. Terima kasih. Untuk pasangan calon nomor urut 2, apakah ingin ditambahkan lagi? Oke, bila sudah cukup, saya akan memberikan kesimpulan dari moderator untuk pertanyaan pertama. Paslon 1 mengutamakan kesetaraan, kesatuan, dan keadilan antar jurusan sehingga menciptakan kekeluargaan. Sedangkan paslon kedua mengutamakan kejujuran dan solidaritas antar jurusan, dan kunci pentingnya adalah komunikasi yang baik antar anggota untuk proker yang baik. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, sama seperti pertanyaan awal, pertanyaan akan dibacakan 1 kali saja. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kalian untuk mengoptimalkan fungsi HM Film yang sebagaimana tercantum dalam visi dan misi kalian agar bisa menjadi wadah aspirasi, terutama bagi mahasiswa yang kurang bersuara? Untuk pasangan calon nomor urut 2, saya persilakan untuk menjawab terlebih dahulu dalam durasi waktu 3 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Cara kami mengoptimalkannya itu tentu melalui program kerja yang kita rancang. Program kerja yang kita rancang ini memiliki tujuan khusus, yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para mahasiswanya.
Dan di sini kami mengutamakan apresiasi dan juga dan dukungan bagi para mahasiswanya dalam penyaluran karya yang mereka miliki. Masih tersedia waktu yang sangat banyak, apakah masih ingin ditambahkan lagi? Boleh, wakil saya. Selain itu, untuk mendekatkan kembali mahasiswa film dan women, mahasiswa peminatan film dan animasi, program kerja yang akan kita laksanakan tentunya akan melibatkan kedua peminatan tersebut, sehingga tidak hanya melakukan kolaborasi, namun juga ke depannya akan bisa banyak kerjasama baik dalam penghasilan karya ataupun program-program kerja seperti dengan divisi-divisi yang melibatkan kedua program kerja, melibatkan kedua peminatan tersebut. Gitu sih, Kak. Terima kasih. Selain itu, untuk mengoptimalkan, kami juga akan mengutamakan nilai yang kami junjung tadi, yaitu komunikasi, sehingga kami akan mendengarkan segala masukan dari para mahasiswa film, baik animasi, untuk memberikan nilai yang optimal bagi mereka. Baik, masih ingin dilanjutkan? Cukup. Bila sudah cukup, saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab dalam durasi waktu 3 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Dari paslon 1 sendiri adalah dengan cara menjadi organisasi, menjadikan HM Film sebagai organisasi yang menggapai para mahasiswa menggunakan media sosial maupun media maya maupun secara nyata untuk mengeluarkan aspirasi mereka untuk meningkatkan kinerja HM Film itu sendiri dan program kerjanya. Hal itu bisa dilakukan dengan berbagai program kerja yang sudah ada maupun melakukan berbagai survei dari sosial media. Mungkin dari tambahnya dari wakil saya. Terima kasih. Baik, untuk menambahkan, kami ingin mengoptimalkan fungsi HM Film sebagai organisasi yang dapat berdampak dan memotivasi mahasiswa-mahasiswi prodi film, baik film maupun animasi, dan menjadi organisasi yang transparan, serta mendengarkan aspirasi apa saja yang ingin disampaikan dari mahasiswa kepada mahasiswa, maupun dari mahasiswa dosen. Mungkin bisa ditambahkan lagi. Saya rasa dari paslon 1 cukup. Bila sudah cukup, akan saya simpulkan dari pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 mengatakan bila kita akan mengutamakan apresiasi dan dukungan bagi mahasiswa untuk menyalurkan karya yang dimiliki. Selain itu, untuk pasangan calon 1 menjadikan sosial media HM Film sebagai media untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa. Untuk pasangan calon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1, lalu diikuti oleh tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1 kepada pasangan calon nomor urut 2. Masing-masing durasinya 1 menit. Untuk pasangan calon nomor urut 2, saya persilakan waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Menurut jawaban Anda tadi, sedikit masih ada yang sedikit saya kurang tangkap, di mana bagaimana cara agar semua mahasiswa, baik dari segala jurusan, baik sampai anggota mahasiswa film dan juga dosen untuk ikut berpartisipasi dalam segala nilai yang kalian utarakan tadi. Masih cukup waktu, apa ingin dilanjutkan lagi? Cukup.
Cukup baik. Selanjutnya, untuk pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, untuk menjawab tanggapan dari paslon 2, kami ingin mengoptimalkan fungsi sosial media karena yang kami ketahui sekarang ini sosial media sangat banyak dipegang oleh orang-orang muda yang seperti kita juga ketahui bahwa anak-anak dari film dan animasi sendiri merupakan remaja dewasa yang tidak jauh dari sosial media. Dari situ kami ingin mereka melihat bahwa himpunan film ini juga berfokus dan ingin mendengarkan mereka melalui sosial media maupun di dunia nyata, karena sekarang ini kami belum bisa di dunia nyata karena masih terhambat pandemi. Kami ingin mengoptimalkan fungsi sosial media secara maksimal. Terima kasih. Sekian dari paslon 1. Oke, selanjutnya sekaligus tanggapan ini mengakhiri segmen 1. Berikutnya kita akan memasuki segmen kedua, yakni pertanyaan antara pasangan calon. Berikut adalah sistematisnya. Pertanyaan akan ditanyakan langsung oleh pasangan calon. Pertanyaan akan dimulai oleh wakil ketua paslon terlebih dahulu, diikuti oleh pertanyaan untuk ketua paslon. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Jawaban boleh dalam bentuk kritik atau argumen jika berbeda, ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program atau solusi yang Anda tawarkan lebih baik dari paslon lainnya atau paslon penanya. Masing-masing pasangan calon memiliki waktu menjawab selama 3 menit. Kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan terlebih dahulu untuk on mic dan bertanya kepada lawan. Baik, terima kasih. Jadi dari paslon 1 ingin menanyakan kepada wakil dari paslon 2 mengenai Untuk wakil nomor urut 1 diharap jangan mengulur waktu lebih lama lagi. Apakah sudah siap untuk mempertanyakan pertanyaannya? Maaf, kayaknya dia internetnya koneksinya bermasalah. halo, mohon maaf. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Mohon maaf sebelumnya karena tadi ada kesalahan koneksi. Jadi dari paslon 1 ingin menanyakan kepada wakil paslon 2. Sekarang ini mahasiswa-mahasiswi prodi film masih belum bisa melakukan kegiatan secara tatap muka dengan skala yang besar. Dan bagaimana cara kalian dapat mencapai misi yang disebutkan pada poin kedua dengan kondisi yang masih belum stabil? Terima kasih. Baik,
Untuk pertanyaannya, waktu 3 menit akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari paslon 1. Tentunya segala program kerja kita akan diusahakan untuk dilakukan secara tatap muka. Karena menurut kami, pendekatan secara offline akan mendekatkan hubungan antar mahasiswa prodi film, sehingga hubungan antar mahasiswa prodi film itu bisa terjalin dengan baik. Namun tentu saja semua program kerja yang akan dilaksanakan itu akan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Contohnya seperti mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan harus melakukan vaksinasi sebanyak 2 dosis, dan segala acara yang dilakukan tentunya akan memakai masker dan protokol kesehatan lain yang ketat. Namun, semua pertimbangan tentu akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi nantinya. Begitu. Terima kasih. Apakah masih ingin dilanjutkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, untuk wakil paslon nomor urut 1, harap untuk menanggapi jawaban dari wakil paslon nomor urut 2, lalu diikuti oleh tanggapan kembali oleh wakil paslon 2. Durasi masing-masing 1 menit, dimulai ketika paslon berbicara. Kepada wakil ketua pasangan calon 1, saya persilakan untuk menanggapinya. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas jawabannya Wakil Paslon 2. Untuk menanggapi apakah pendekatan yang dapat kalian lakukan jikalau kegiatan memungkinkan untuk dilakukan secara offline, dan bagaimana cara kalian dapat melakukan pendekatan juga secara online, karena seperti yang kita ketahui sekarang ini sebagian besar kegiatan masih dilakukan secara online. Mungkin sekian sanggahan dari paslon 1, terima kasih. Kepada wakil ketua pasangan calon 2, dipersilakan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement paslon pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih atas sanggahan dan kesempatannya. Tentu saja karena kondisi saat ini masih stabil, maka selain bisa dilakukan secara offline, kita tentunya akan melakukan banyak pertimbangan, yaitu melakukan secara online. Nah, cara kami untuk melakukannya secara online ini, tentunya setiap program kerja akan melibatkan kedua peminatan, sehingga baik mahasiswa peminatan film maupun animasi dapat saling bekerja sama dan melakukan program kerja yang ada bersama-sama. Nah, selain itu mungkin akan dilaksanakan kolaborasi antara kedua peminatan, mungkin dalam melakukan trailer, after movie, dan dokumentasi setiap proker, di mana hal ini juga bertujuan tidak hanya mempererat hubungan mahasiswa prodi film, namun juga untuk mempromosikan setiap proker yang mungkin akan dilaksanakan oleh himpunan film ke depannya, sehingga mahasiswa film lebih tertarik untuk mengikuti event-event yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Secara kesimpulan, bisa ditarik bahwa paslon 2 akan melihat kondisi yang ada, namun tetap mengusahakan proker secara offline dengan prokes yang ketat. Selanjutnya, kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilakan untuk on mic dan bertanya kepada lawan. Oke, untuk pasangan calon yang pertama, dalam poin kedua dalam misi kalian kan sudah disebutkan bahwa kalian ingin memperluas relasi himpunan mahasiswa film. Nah, menurut kalian, apakah himpunan mahasiswa ini masih belum memiliki relasi yang cukup luas untuk membantu perkembangan mahasiswanya? Kepada wakil paslon 1, waktunya 3 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, untuk menanggapi, himpunan film sendiri dapat disebut sebagai organisasi baru dan masih butuh untuk diperkenalkan lebih dalam dan lebih jauh lagi kepada mahasiswi film maupun animasi. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa himpunan film telah melakukan banyak
kerjasama dengan internal dari UMN maupun eksternal. Seperti menjadi media partner dengan sesama organisasi internal dalam UMN maupun media partner untuk kegiatan eksternal dari Universitas Multimedia Nusantara. Namun memang masih sangat disayangkan kegiatan yang dilakukan sekarang ini masih sangat sulit untuk menjangkau mahasiswa-mahasiswi prodi film untuk lebih mengeksplorasi dan ingin mengenal bahwa himpunan film ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan relasi internal maupun eksternal. Mungkin jawaban dari saya sekian. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk Wakil Paslon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari Wakil Paslon nomor urut 1, lalu diikuti oleh tanggapan kembali oleh Wakil Paslon 1. Durasi masing-masing 1 menit, waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Kepada Wakil Ketua Pasangan Calon nomor urut 2, saya persilakan untuk menanggapinya. Waktu 1 menit dimulai setelah Anda berbicara. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kalian untuk menggunakan High Films menghubungkan mahasiswa prodi film dengan pihak internal maupun eksternal? Apakah bisa diperjelas kembali? Terima kasih. Apakah masih ingin tambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, kepada Wakil Ketua Pasangan Calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement pasangan calon nomor urut 1 dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, untuk menanggapi dari pertanyaan paslon 2, hal itu dapat dilakukan melalui program kerja yang ada. Salah satunya adalah ASK. Program kerja ini bekerja dengan mengadakan forum yang mewadahi setiap mahasiswa peminatan animasi dan film dari seluruh angkatan serta alumni untuk bersosialisasi dan saling membantu. Tentu saja manfaat yang didapatkan dapat berupa relasi maupun wawasan baru. Selain itu, dengan program kerja Sofia, mahasiswa-mahasiswi film dan animasi yang ingin membantu secara sukarela untuk menjadi kru film mahasiswa prodi film ataupun animasi dapat menawarkan dirinya pada platform tersebut. Program kerja ini merupakan program kerja inovatif baru dari pasangan calon 1. Terima kasih. Oke, bisa ditarik kesimpulan dari pasangan calon 2 beranggapan bahwa kegiatan HM Film belum optimal untuk memperluas relasi mahasiswa, sehingga diperlukan untuk mengenalkan HM Film secara lebih jauh, baik dari kerjasama internal maupun eksternal. Selanjutnya, kita akan memasuki pertanyaan antar paslon oleh Ketua Paslon. Dengan peraturan yang sama, saya persilakan untuk Ketua Pasangan Calon nomor urut 2 untuk on mic dan Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan kepada calon ketua paslon 1, kalian memiliki program kerja yang bernama Sofia. Dan program kerja Sofia ini merupakan platform baru bagi mahasiswa untuk mencari pekerjaan. Boleh dijelaskan platform Sofia ini dalam bentuk apa dan bagaimana cara kerjanya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Maaf sebelumnya, kepada Ketua Paslon 1, waktunya akan diberikan 3 menit kepada Anda dan dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi, dalam visi kami, Sofi itu adalah sebagai platform yang memungkinkan mahasiswa prodi film untuk menawarkan atau sekaligus mencari juga segala jenis pekerjaan lepas atau freelancing, misalnya seperti motion graphic, voice acting, sound design, music composing, atau lain-lain. Terus nanti semua kegiatan akan dilakukan dalam bentuk website. Jadi mereka yang ingin menawarkan diri bisa langsung mendaftar dan memasukkan pekerjaannya ke dalam website.
Nantinya mereka yang mencari jasa bisa memilih siapa yang ingin dipekerjakan dari seluruh daftar yang ada. Mungkin penjelasan singkat dari Sofia itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, untuk Ketua Paslon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari Ketua Paslon nomor urut 1, lalu diikuti oleh tanggapan kembali oleh Ketua Paslon 1. Durasi masing-masing 1 menit. Kepada Ketua Paslon 2, saya persilahkan untuk menanggapinya. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih. Program kerja Sofia ini kan terhitung masih platform baru. Dan bagaimana cara kalian untuk menarik minat pada pelanggan yang berusaha kalian gapai itu agar mereka yakin untuk menggunakan platform kalian ini? Sekian. Kepada Ketua Pasangan Calon 1, saya persilakan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Yang saya tangkap adalah pertanyaan mengenai bagaimana cara mempromosikan proker baru ini kepada mahasiswa. Oke, dari paslon 1 sendiri, caranya adalah dengan promosi melalui media sosial, terutama media sosial 3 pilar prodi film itu, yaitu Women Gate, Popsicle, dan Hand Film. Lalu kita bisa melakukan cara promosi lain, yaitu dengan endorse testimoni dari beberapa mahasiswa yang bisa kita pilih untuk melakukan early access atau akses awal kepada program kerja ini. Dan terakhir, bisa melakukan promosi dengan cara sosialisasi kepada tiap kelas di prodi film. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Kalau begitu, bisa disimpulkan bahwa Sofia adalah platform berupa website bagi mahasiswa untuk mengunggah lowongan pekerjaan, seperti freelance, dan juga untuk mahasiswa melamar pekerjaannya. Selanjutnya, kepada Ketua Pasangan Calon nomor urut 1, saya persilakan untuk on mic dan bertanya kepada lawan. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan saya untuk paslon 2 adalah, dalam misi ketiga Anda, bagaimana cara kalian memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya? Itu saja dari saya. Terima kasih. Waktu 3 menit akan diberikan ketika Anda mulai berbicara. Baik, cara kami memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam melakukan pengembangan potensinya itu tentu melalui program kerja yang kita miliki. Salah satu proyek kerja kami itu adalah pekan sinemasi, di mana pekan sinemasi ini mahasiswa dapat ikut bergabung untuk mengikuti acara-acara yang akan diselenggarakan dalam program kerja tersebut, seperti contohnya akan ada acara seminar, workshop, awarding, dan juga kompetisi. Dan yang seperti yang kita tahu, melalui seminar ini, Pekan Sinemasi akan menghadiri pembicara yang sudah mahir di bidangnya dan akan melakukan sesi sharing kepada mahasiswa yang ikut serta dalam seminar ini. Lalu untuk workshop, tentunya mahasiswa akan terdorong untuk melakukan problem solving, yang tentunya hal ini akan mendorong mahasiswa dalam berpikir secara kreatif. Dan selain itu, melalui kompetisi yang diselenggarakan pun akan mendorong mahasiswa untuk menggali kreativitas yang mereka miliki secara intens dan juga mendalam, sehingga hal ini dapat menjadi start untuk para mahasiswa dalam melakukan pengembangan. Sekian. Waktunya tersisa masih cukup banyak, apakah ingin tambahkan lagi? Sudah cukup. Baik, kalau begitu, untuk Ketua Paslon nomor urut 1, harap untuk menanggapi jawaban dari Ketua Paslon nomor urut 2, lalu diikuti oleh tanggapan kembali oleh Ketua Pasangan Calon nomor urut 1. Durasi masing-masing 1 menit,
Kepada Ketua Pasangan Calon 1, saya persilakan untuk menanggapinya. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih. Dari yang saya tangkap dari jawaban Anda tadi, kalian bergantung kepada pekan sinemasi. Jadi pertanyaan saya, jadinya apakah kalian hanya bergantung pada program kerja pekan sinemasi saja kah? Bagaimana kalau pekan sinemasi berhalangan untuk diadakan? Atau misalnya peminatnya sedikit? Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Kepada Ketua Pasangan Calon nomor urut 2, saya persilakan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement pasangan calon nomor urut 1. Waktu 1 menit saya berikan setelah Anda mulai berbicara. Oke, baik. Tentu saja tidak, karena hampir semua program kerja kami ini memiliki tujuan sama, yaitu mengembangkan potensi mahasiswa. Maka dari itu kami memiliki program kerja seperti Almanak dan MIP, yang di mana karya mahasiswa ini akan diapresiasi dan dihargai kerja kerasnya dalam program kerja Almanak dan MIP tersebut. Dan saya yakin para mahasiswa akan mengerahkan segala potensi yang mereka miliki, sehingga ini merupakan bentuk pengembangan potensi dan pribadi mahasiswa. Dan untuk pertanyaan kedua, dapat dilakukan juga penyesuaian timeline yang tentunya sudah dirancang secara matang, sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Dan saya juga sebagai HM Film akan mendengarkan masukan dari mahasiswanya, seperti penjara siapa yang ingin dihadirkan dalam seminar sehingga dapat menarik minat mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapan Ketua Paslon 2. Berikut kesimpulannya, proker yang dapat mengembangkan potensi mahasiswa, yaitu Pekan Sinemasi, yang terdiri dari beragam acara yang dapat diikuti mahasiswa. Dengan kesimpulan tersebut, sekalian saya mengakhiri segmen 2. Berikutnya kita akan memasuki segmen ketiga, yakni pertanyaan dari KPU dan juga audiens. Untuk pertanyaan pertama adalah pertanyaan dari KPU. Pertanyaan akan dibacakan 1 kali sama seperti sebelumnya. Dalam konteks mahasiswa atau mahasiswi pasif, bagaimana cara pasangan calon membuat mahasiswa atau mahasiswi UMN tertarik untuk bersuara atau memberikan pendapatnya? Kepada pasangan calon nomor urut 1, harap untuk menjawab terlebih dahulu. Waktunya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, untuk menanggapi pertanyaan yang sudah diberikan, bagaimana cara membuat mahasiswa pasif tertarik untuk mengeluarkan suara untuk berpendapat, yaitu dengan kami sebagai himpunan film menjadi organisasi yang aktif terlebih dahulu, mendekati diri kepada mahasiswa-mahasiswi prodi film dan animasi secara adil dan merata tanpa adanya perbedaan, dan dari sana kami akan melakukan komunikasi lebih dalam dan melakukan seperti semacam survei apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rindukan untuk bisa dicapai bersama-sama dalam satu keluarga himpunan film, dalam satu keluarga prodi film. Mungkin bisa ditambahkan dari paslon 1. Terima kasih. Oke, terima kasih, Fana. Selain itu, menurut pengamatan kami, faktor yang mempengaruhi aktif dan tidaknya mahasiswa ingin bersuara dan memberikan pendapatnya adalah bagaimana pendapat mereka bisa direalisasikan dan didengarkan oleh HM Film itu sendiri serta prodi film itu sendiri. Cara kami membuat mereka aktif adalah pertama tentu saja dengan proker yang mempengaruhi kualitas hidup mahasiswa prodi film. Kita akan membuat program film yang sudah ada serta proker baru untuk berpengaruh kepada kehidupan mahasiswa. Contohnya dengan pekan sinemasi tadi, seperti disebutkan,
kami ingin membuat program kerja itu berpengaruh kepada entah itu dari bakat mahasiswa ataupun pendapat mahasiswa yang ingin direalisasikan. Kalau dari kami sendiri, salah satu cara realisasinya adalah program Sofia tadi, yaitu program platform yang membuat mahasiswa bisa menawarkan pekerjaan mereka. Nah, dengan adanya itu, seluruh kemampuan mahasiswa itu tidak ada yang terabaikan dan semuanya bisa digunakan untuk keperluan prodi film. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah ingin dilanjutkan lagi? Bila sudah cukup, untuk pasangan calon nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab. Waktunya 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Pertama-tama kami akan menawarkan program yang menarik dan dekat juga dengan mereka, serta kami akan mencari penyelesaian terhadap keresahan yang mereka miliki, sehingga membuat mereka apa keresahan yang mereka miliki sehingga mereka enggan untuk ikut serta dalam semua hal yang kami selenggarakan, dan kami juga akan tentunya mengutamakan interaksi secara intens yang akan mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Intinya kami akan mengutamakan komunikasi, karena saya yakin mereka ini akan ikut berpartisipasi jika hal yang menurut mereka menarik itu dapat terrealisasikan oleh kami. Selain itu, kita juga sebagai himpunan mahasiswa prodi film, kita sebagai himpunan akan me-reach out duluan mahasiswa-mahasiswa tersebut, sehingga mahasiswa tersebut akan lebih tertarik lagi untuk mengikuti program kerja yang kita buat. Lalu kita juga akan membentuk lingkungan yang baik, lingkungan yang nyaman, sehingga mahasiswa pasif yang belum pernah mengikuti organisasi atau program kerja sebelumnya dapat nyaman melakukan program kita, dan tentunya ke depannya mungkin lebih tertarik lagi untuk mengikuti program kerja lainnya. Selain itu, untuk meningkatkan ketertarikan mereka dalam mengikuti organisasi, kita juga akan mempromosikan secara luas tentang program kerja yang akan kita kerjakan, sehingga dengan menampilkan beberapa promosi tentang program kerja yang menarik, akan ada lebih banyak mahasiswa pasif yang tertarik untuk mengikuti program kerja kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Harap untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2, lalu diikuti oleh tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2 kepada pasangan calon nomor urut 1. Masing-masing durasinya akan kami berikan 1 menit. Untuk paslon nomor urut 1, saya persilakan untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktunya akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik. Jadi pertanyaan saya untuk paslon 2 adalah, tadi kan kalian menyebutkan bahwa ingin membuat lingkungan kepanitiaan dan lingkungan pekerjaan program kerja kalian menjadi nyaman. Bagaimana secara spesifik kalian membuat lingkungan kepanitiaan itu menjadi nyaman? Dan karena nyaman dan atau tidaknya sebuah kepanitiaan itu bukan hal yang dipromosikan dalam melakukan open recruitment panitia, bagaimana cara kalian membuat mahasiswa yang ingin mengikuti itu tahu bahwa mereka akan merasa nyaman dalam kepanitiaan itu? Terima kasih. Untuk paslon nomor urut 2, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih atas tanggapan dari paslon 1. Untuk menjawabnya, untuk membentuk lingkungan yang nyaman itu, tentunya kita akan melakukan suatu program yang nyaman terlebih dahulu, sehingga ke depannya anggota-anggota dalam program kerja ini
kalau sudah merasa nyaman, maka dia akan kembali mengikuti program kerja tersebut dan mungkin saja akan mengajak beberapa temannya untuk ikut kembali dalam program kerja yang ada. Dengan demikian, maka dengan promosi oleh anggota program kerja sebelumnya, maka akan lebih banyak teman-teman dari anggota sebelumnya itu untuk mengikuti program kerja yang akan kita laksanakan. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah ingin tambahkan lagi? Cukup. Baik. Dari jawaban pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2, kita bisa simpulkan bahwa pasangan calon nomor urut 1 membuat himpunan menjadi aktif dengan komunikasi yang mendalam seperti survei dan menjalankan proker yang berpengaruh. Sedangkan untuk paslon 2, dengan membuat program yang menarik, mengutamakan komunikasi, meng-reach out lebih dulu kepada mahasiswa dan mahasiswi, serta membuat lingkungan yang nyaman. Selanjutnya, kita akan masuk pertanyaan dari audiens. Pertanyaannya sama, akan dibacakan satu kali saja. Bagaimana solusi kalian tentang masalah perekrutan panitia yang mengalami masalah kekurangan anggota? Jawaban akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 2 terlebih dahulu. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita akan me-reach out beberapa anggota yang telah bekerja sebelumnya, yang kita lihat ada potensi bahwa dia bekerja dengan baik dalam program sebelumnya, sehingga anggota sebelumnya tersebut bisa kembali mengikuti program kerja kita. Namun tentu saja itu akan didasarkan oleh keinginan dia bersedia atau tidak. Begitu, terima kasih. Tentunya kita juga akan memberitahukan apa saja pencapaian telah kita capai melalui program kerja atau organisasi kita, dan juga memberitahukan apa saja mungkin testimoni memorable atau hal yang sangat menguntungkan saat telah bergabung dengan organisasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan efisiensi dari kepanitiaan yang telah didapat dari inti kepanitiaan itu sendiri, serta meningkatkan prestisi dari kepanitiaan yang telah berjalan sebelumnya, serta membuat sebuah brand program kerja yang baru dan menarik, menyenangkan, dan lebih besar dari sebelumnya. Masih ada waktu, apakah ingin ditambahkan? Sudah cukup dari paslon 1, terima kasih. Baik, untuk paslon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1, lalu diikuti oleh tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1 kepada pasangan calon nomor urut 2. Masing-masing durasi akan saya berikan 1 menit. Untuk paslon nomor urut 2, saya persilakan untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Waktunya dimulai ketika Anda mulai berbicara. Oke, baik. Tadi Anda menyinggung mengenai memberikan penawaran program kerja baru. Sedangkan jika kalian menawarkan program kerja baru tersebut, belum pernah ada yang ikut serta dalam program kerja tersebut, baik alumni atau organisasi sebelumnya. Bagaimana bukannya itu lebih sulit untuk menarik mereka, karena walaupun program kerja baru tersebut terkesan menarik ataupun baru, tapi program kerja baru itu bersifat lebih abu-abu daripada program kerja yang sudah ada sebelumnya. Terima kasih.
Apakah masih ingin ditambahkan? Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, untuk pasangan calon nomor urut 2, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Maaf saya ulangi, untuk pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menanggapi pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, untuk menanggapi dari paslon sebelumnya, boleh dari Ketua Paslon 1. Oke, terima kasih. Jadi caranya adalah yang pastinya untuk program baru kita harus melakukan branding dulu pertama kali. Branding bagaimana kemana arah program kerja ini, bagaimana program kerja ini akan bentuk program kerja ini nantinya, serta berapa lama program kerja ini. Lalu untuk menarik kepercayaan mahasiswa selain dari testimoni panitia sebelumnya adalah dengan cara memberikan detail secara pasti atau struktur dari program kerja itu agar bisa dipercaya bisa berjalan dengan lancar di masa depannya. Jadi mahasiswa yang ingin ikut sudah memiliki gambaran bagaimana program kerja ini akan berjalan dan akan jadi apa nantinya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Secara kesimpulan bisa ditarik bahwa Paslon 2 akan me-reach out anggota yang berpotensi sebelumnya. Selain itu memberitahu testimoni pencapaian dari organisasi tersebut. Sedangkan untuk Paslon 1 akan meningkatkan efisiensi, presisi, dan juga kualitas kepanitiaan, branding acara lebih besar dari sebelumnya. Dari kesimpulan tersebut, kita sekaligus telah mengakhiri sesi debat pada hari ini. Oleh karena itu, kami berikan kesempatan 1 menit terakhir untuk meyakinkan para pemilih bahwa Anda adalah ketua dan wakil ketua yang tepat untuk organisasi dan jurusan Anda. Kepada pasangan calon nomor urut 1, kami akan berikan waktu terlebih dahulu, 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Oke, baik. Dari pasangan calon ke-1, kami memiliki visi menjadikan Himpunan Mahasiswa Film Generasi 4 menjadi organisasi yang menyatukan seluruh mahasiswa prodi film, animasi maupun film dengan cara memberikan kesempatan mereka untuk bekerja bersama, bercengkrama bersama. Dengan slogan kami, berkarya bersama. Mungkin dari saya itu saja, dari Ivana ada tambahan. Sudah cukup, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pasangan calon nomor urut 2, 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, sesuai dengan visi kami, kami mengutamakan para mahasiswanya untuk mempercayai kami menjadi wadah di mana kalian dapat menggali potensi yang kalian miliki, dan kami akan membantu kalian untuk melakukan penyaluran karya, di mana kami akan sangat mengapresiasi segala kerja keras kalian, dan juga kami akan memberikan penekanan yaitu untuk saling berkomunikasi satu sama lain, di mana kami akan menciptakan hubungan kekeluargaan antara baik seluruh jurusan film maupun animasi. Sudah cukup atau masih ada tambahan lainnya? Cukup. Cukup. Baik, dengan demikian, debat Himpunan Mahasiswa Film telah selesai. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada KPU dipersilahkan. Oke, sekarang kita akan melakukan sesi dokumentasi. Mungkin ada yang mau on cam? Pas gini aja ya? Oke, mungkin boleh sisir-sisir dulu. Udah siap ya? Oke, saya Baba.
Oh, masih ada yang mau? Oke. Ada lagi yang mau on cam? Udah ya kayaknya ya. Oke, saya Baba ya. 1, masih ada. Oke, 1, 2, 3. Boleh ganti gaya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas dokumentasi. Hadirin sekalian, semua paparan tadi diharapkan dapat memberikan gambaran organisasi dan jurusan yang akan dipimpin selama 1 tahun menjabat ke depannya. Mewakili KPU UMN, saya Gabriela dari UMN TV mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan tanggal 22 sampai 26 November 2021, Anda menggunakan hak pilih Anda karena your vote matters. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman audiens dan pasangan calon. Dipersilakan meninggalkan Zoom meeting.